Penutupnya pada malam ini, bagi orang-orang yang dekat Nabi Umar, amat nak sebut satu cerita. Oke, satu cerita. Cerita ini disebut oleh para ulama di kota Tarim. Siapa ulama itu? Namanya Syekh Muhammad Hariri dari kota Eden. Beliau ini seorang ulama yang setiap hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qadatan wa manama. Dalam ya qadah pun tengok, dalam mimpi pun tengok Nabi setiap hari itu yang mulia. Masya Allah ya. Jadi ada seorang ulama ya dari kota Eden tuh namanya Syekh Hariri. Jadi Syekh Hariri ini setiap hari bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Wah, hebat ya teman-teman ya. Berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Ini bisa jadi sahabat ini ya. Mari kita lanjutkan ya. Tetapi pada satu hari beliau pergi ziarah ke kota Tarim. Sepanjang beliau duduk di Tarim, sekali pun tak boleh tengok Nabi. Wah, kenapa ya? Yang mana boleh sekali lagi. Orang kata Nabi Umar, tengok live ini. Itu kena viral kan. Orang merayak ni supaya orang kata Nabi Umar tu cepat-cepat dia bertaubat. Cepat-cepat beliau istighfar menangis pada Allah Ta'ala. Siapakah orang mulia ini tuan-tuan? Bukan main-main. Syekh Muhammad Hariri ini setiap hari dia jumpa Nabi tuan-tuan. Tengok ya qadatan wa manama, dalam mimpi dia ada jaga. Tiap-tiap hari, bukan sekali dua dah. Subhanallah ya, setiap hari itu berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam keadaan terjaga. Ini adalah benar-benar pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga ya. Jadi dalam keadaan sadar. Dan ini tidak asing lagi ya teman-teman semuanya. Banyak orang-orang yang mengaku bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Mana mungkin orang di zaman sekarang ini mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Sedangkan para sahabat tidak ada satupun setelah sepeninggalan beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, kemudian para sahabat tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan menampilkan video tersebut ya. Dan video ini berasal dari negara jiran, yaitu Malaysia. Jadi tidak di Indonesia saja ya teman-teman semuanya yang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Mari kita simak videonya. Penutupnya pada malam ini, bagi orang-orang yang dekat Nabi Umar, amat nak sebut satu cerita. Cerita ini disebut oleh para ulama di kota Tarim. Siapa ulama itu? Namanya Syekh Muhammad Hariri dari kota Eden. Beliau ini seorang ulama yang setiap hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qadatan wa manama. Dalam ya qadah pun tengok, dalam mimpi pun tengok Nabi setiap hari itu yang mulia. Nah, tuh kan. Jadi ada seorang syekh dari kota Eden tuh yang namanya Syekh Hariri. Jadi syekh tersebut itu bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Wah, ini adalah kedustaan ya. Jika syekh ini bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, otomatis syekh ini menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau ada orang lagi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis lagi menjadi sahabat Nabi. Dan sampai hari kiamat banyak sahabat Nabi yang bermunculan, yaitu sahabat Nabi yang baru. Dan ini tidak bisa diterima ya teman-teman semuanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Mari kita simak kembali ya. Tetapi pada satu hari beliau pergi ziarah ke kota Tarim. Sepanjang beliau duduk di Tarim, sekali pun tak boleh tengok Nabi. Kenapa ya? Yang mana boleh sekali lagi. Orang kata Nabi Umar, tengok live ini. Itu kena viral kan. Jadi Syekh Hariri ini ya ziarah ke kota Tarim, dan Syekh Hariri ini tinggal di kota Tarim itu tidak pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Karena waktu itu biasanya kalau di negaranya, yaitu di kota Eden,
dia selalu bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Akan tetapi, kata Ustadz ini, ketika berada di kota Tarim, tidak pernah bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita simak ya. Amal rakyat ni supaya orang kata Habib Umar tu cepat-cepat dia bertaubat. Cepat-cepat beliau istighfar menangis pada Allah Ta'ala. Siapakah orang mulia ini tuan-tuan? Bukan main-main. Jadi yang tidak suka dengan Habib Umar ya, cepat-cepat bertobat ya. Itulah kata Ustadz ini ya. Syekh Muhammad Hariri ini setiap hari dia jumpa Nabi tuan-tuan. Tengok ya kawatan wa manama dalam mimpi dia ada jaga. Tiap-tiap hari bukan sekali dua dah. Tetapi pada satu hari beliau ziarah ke Tarim, sepanjang beliau duduk di Tarim sekali pun tak tengok Nabi. Sekali pun tak tengok. Duduk lain boleh tengok. Pelik kata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah dia duduk 4-5 hari di Tarim, tak jumpa Nabi walaupun sekali, beliau lalu balik semula ke kota Eden. Waktu sampai di Eden, boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah. Jadi ketika Syekh Hariri ini tinggal di kota Tarim, tidak pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga lagi. Kemudian ketika balik ke kota asalnya, yaitu kota Eden, bisa bertemu Nabi SAW lagi dalam keadaan terjaga. Nah, mari kita simak kembali ya. Ini cerita pelik. Dia tak tengok Nabi. Cerita mimpi bodoh. Allah. Maka dia pun menangis tuan-tuan. Syekh Muhammad Hariri ni. Dia menangis bila jumpa dengan Nabi di kota Eden. Bila balik rumah dia jumpa Nabi dalam mimpi ya Allah. Lalu beliau menanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dengan molek ni orang tengok Facebook. Orang kata ke Habib Umar. Lalu dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, aku paling sedih dalam hidup aku ini. Tidak pernah aku sedih seperti pada hari ini. Lalu Nabi kata, apa mu sedihnya? Saya sedih ya Rasul karena saya tak boleh tengok kamu waktu berada di kota Tarim. Wah. Tapi jadi Syekh Hariri ini sedih ya ketika ada di kota Tarim, tidak pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Kemudian balik ke kota Eden ya, bisa melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga lagi. Kemudian mengadu kepada Nabi SAW kalau hari ini tidak bertemu Nabi SAW. Beliau sedih katanya, menangis. Nah, kemudian kita kembali ya. aku lain boleh tengokmu sebagaimana hari ini, boleh jumpa denganmu. Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan molek ni orang tak suka Habib Umar. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, wahai kekasihku, wahai Syekh Hariri, hendaklah jangan kamu sedih. Karena setelah kamu berada di Tarim, kamu tak tengok aku pun. Kamu tengok Habib Umar, supaya kamu tengok aku setiap hari di Tarim. Subhanallah ya. Ingat molek ni orang kata Habib Umar. Jadi Nabi SAW itu mengatakan kepada Syekh Hariri, wahai Syekh Hariri, jangan bersedih hati ketika kamu berada di kota Tarim, ya, kamu tidak bisa melihat aku, akan tetapi disitulah ada Habib Umar. Jadi wajahnya Habib Umar itu sama dengan Nabi SAW. Itu Nabi berkata demikian ya. Coba teman-teman semuanya, apakah ini adalah kedustaan? Apakah ini benar? Jelas ini adalah kedustaan ya. Ini adalah dongeng ya, bohong. Mari kita simak kembali. Nabi bagi tahu pada Syekh Hariri, walaupun kamu tak boleh tengok aku, tak mimpi jumpa aku, tapi kena ingat, orang yang pergi ke Tarim, termasuk kamu, dia telah tengok Habib Umar. Seumpama tengok aku, dia cukup tengok Habib Umar sebagaimana dia tengok aku. Jadi Habib Umar itu serupa dengan Nabi SAW. Ini Nabi yang mengatakan kepada Syekh Hariri ya. Jadi Syekh Hariri ini berbincang-bincang ya, berdua, yaitu berbincang-bincang bersama Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Allahu Akbar ya. Para sahabat saja pun tidak pernah ketika beliau Rasulullah SAW wafat itu tidak pernah menemui para sahabat ya. Ini di zaman sekarang ini banyak bermunculan orang-orang semacam ini ya. Subhanallah. Mari kita kuatkan akidah ya di atas manhaj salaf, yaitu kita mengikuti jalannya para sahabat, generasi yang terbaik ya. Ingat, kita harus mengikuti generasi yang terbaik, yaitu para sahabat. Tidak pernah didatangi Nabi SAW ketika Nabi sudah wafat. Mari kita simak kembali. Ingat molek, jangan main-main. Sebab tu aku kata tu orang boleh saling dengan Habib Umar. Kalau tak boleh saling pun sehingga nak tolak boleh tengok tak pada tu Allahu Akbar. Insya-Allah wujud muka yang hebat ini, cahaya ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur boleh sampai di tempat kita pula di masa yang akan datang. Tu boleh pakat tengok.
Sebab itulah Habib Ali Jufri berkata, siapa dia nak tengok akhlak Nabi, tengoklah akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Berkata Habib Umar, siapa dia nak tengok muka Nabi, tengoklah Habib Ali Jufri, kerana muka Nabi itu mirip sama dengan muka Habib Ali Jufri. Allahu Akbar ya. Tahu dari mana kalau wajah Nabi SAW itu mirip dengan Habib Umar ataupun dengan Habib Ali Jufri ya. Tidak ada paham di dunia ini, hanya orang sufi, yaitu yang mengaku bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, MA, Hafizul Ta'ala, yaitu tentang orang yang mengaku bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Mari kita simak videonya. Ketika ada seorang sahabat Nabi SAW sangat sayang ke Rasulullah SAW, sampai dia mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya saking rindunya kepadamu ya Rasulullah, di tengah istri dan anak-anakku, aku ingat kepadamu, tapi di saat sekarang ini saya bisa langsung bertemu denganmu. Datang ke Nabi SAW. Tapi nanti di akhirat, kalau engkau dah mati, saya dah mati, nanti engkau tentu dibangkitkan dengan para nabi. Sedangkan saya tentu kelasnya di bawah. Yang kedua, kalau engkau mati, saya masih hidup, tidak bisa ketemu lagi. Lagi kalau ada yang klaim sekarang bertemu dengan Nabi, ini cerita dongeng pengantar tidur itu. Kadang dongeng yang buat tak bisa tidur. Ada yang mengatakan bertemu langsung dengan Nabi SAW dengan cara tertentu, dengan zikir tertentu, ritual tertentu, salawat tertentu. Ini semuanya kebohongan. Seperti kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada tafsir seperti ini di dunia Islam kecuali dari kaum sufi. Dan ini adalah mungkar, sesuatu tafsir yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Sebab Abu Bakar ketika jadi khalifah banyak masalah. Kenapa tidak dia tanya langsung ke Rasulullah? Ada orang lebih dekat ke Rasulullah daripada Abu Bakar? Ada yang lebih dekat ke Rasulullah dari Abu Bakar? Tidak. Kalau memang bisa ketemu langsung setelah Nabi mati, cukup dia baca salawat Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya, lalu berdiri datang Rasulullah. Apa aja akar bembo-bembo dannya? Kenapa saya dipanggil-panggil? Tidak ada. Umar radhiyallahu anhu sampai beliau dibunuh oleh orang Majusi. Kenapa Nabi tidak datang? Ali dan Muawiyah berperang dalam perang Siffin. Perang Siffin. Terpecah sahabat menjadi dua golongan. Ikut Muawiyah dan ikut Ali bin Abi Thalib. Ini bahaya enggak? Sahabat bisa berpecah dalam dua golongan ini. Bahaya. Kenapa mereka tidak ngadu aja ke Rasulullah? Muawiyah kata Ali, ya, kita pergi ketemu Rasulullah SAW. Panggil Rasulullah, buat zikir tertentu, dengan salawat tertentu, lalu kita hadirkan Rasulullah. Nanti kita tanya siapa di antara Muawiyah atau Ali yang dalam kebenaran. Dengan demikian kan selesai perseteruan kan? Ternyata juga tidak ada. Nah, tiba-tiba antum gara-gara hanya untuk supaya bisa makan kue yang enak, makanan yang lezat, hidangan yang banyak, antum klaim bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah dari model-model dongeng seperti ini. Kita ini mau gampang tertipu, lalu dinisbatkan nanti ke imam-imam besar seperti Imam Ahmad, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Karena mereka tahu ini ada imam yang diikuti, akhirnya dinisbatkan Imam Ahmad dalam manaqib ikut melakukan salawat tertentu hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemana murid-murid Imam Ahmad yang majelisnya 35.000 orang hadir? Tidak ada mereka menyebutkan itu. Tiba-tiba datang dari mana? Timur limbahnya datang keluar kisah manaqib Imam Ahmad. Ada pula yang menisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal pernyataan Imam Syafi'i tegas dalam masalah ini, bahwa Nabi setelah mati tidak bisa kembali ke bumi. Akhirnya kita dibilang kurang referensi nanti. Tidak baca kitab itu. Kitab itu ada memang, cuman tidak jadi referensi yang mu'tamad karena isinya banyak dongeng. Di mana tahu dongeng? Tidak bersanad. Oh, ada sanadnya tapi banyak isinya pendusta. Jadi tidak semua sanad dalam hadis itu terima. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, MA, Hafizul Ta'ala. Alhamdulillah, syukron Ustadz ya, jazakallah khairan, telah menjelaskan secara ilmiah, membantah dongeng-dongeng para kaum sufi yang mengatakan bisa bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Dan ini jelas-jelas dusta, karena patokan kita adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka, para sahabat Nabi SAW, yang paling dekat, yaitu Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ketika di antara mereka ada perselisihan, ya,
ketika sahabat Ali dengan Muawiyah ya itu pernah bertembung, yaitu ada kesalahpahaman ya. Mereka berperang, akan tetapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjumpai kedua para sahabat itu ya yang mulia? Tidak ada satupun riwayat ketika ada perpecahan di kalangan kaum muslimin, yaitu peperangan, perang Siffin, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu riwayat. Kemudian istri beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dicintai beliau, yaitu Ibunda Aisyah, ya, tidak pernah ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peninggalan beliau, yaitu ketika beliau wafat. Dan ketika di zaman sekarang ini, orang mengaku-ngaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, dan ini adalah jelas kedustaan. Karena di antaranya ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar dan As-Sakhawi telah membantah. Yaitu Al-Hafiz menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang sufi bahwa mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian setelah itu mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, yaitu di luar mimpi. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ini pemahaman sangat bermasalah jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa orang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, ini ya, para ulama telah mengomentari orang-orang sufi yang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Dan ini adalah pemahaman yang keliru dan bermasalah. Karena kalau bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar di zaman sekarang ini, ya, mereka otomatis menjadi sahabat Nabi. Dan ini tidak mungkin terjadi, ya. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi ketemu beliau, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Fathul Bari, halaman 385. Nah, teman-teman semuanya, itulah bantahan dari ulama kita, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.